disebut sebagai perseroan, dan para undangan serta hadirin lainnya yang kami hormati. Baru saja kita telah melaksanakan rapat umum pemegang saham tahunan perseroan, dan sekarang kita akan melanjutkan dengan rapat umum pemegang saham luar biasa, yang selanjutnya akan disebut sebagai rapat yang diselenggarakan pada hari ini, Selasa, tanggal 27 Juni 2023. Adapun tata tertib yang berlaku pada rapat ini adalah tata tertib mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat dan juga tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat adalah sama dengan yang telah dibacakan pada rapat umum pemegang saham tahunan. Sesuai dengan ketentuan pasal 1122 ayat 16 Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 37 ayat 1 POJK nomor 15/2020, rapat ini akan dipimpin oleh Bapak Hidayatullah Suralaga selaku Komisaris Independen Perseroan yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan sirkuler pengganti rapat Dewan Komisaris tanggal 9 Juni 2023. Selanjutnya kepada Bapak Hidayatullah Suralaga dipersilakan untuk membuka dan memimpin rapat ini. Terima kasih Ibu MC. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan, serta para undangan yang kami hormati. Selamat siang dan salam sejahtera. Perkenankan kembali saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah memenuhi undangan kami untuk menghadiri rapat ini. Bapak dan Ibu para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan yang kami hormati. Sebelum saya membuka rapat, berkaitan dengan ketentuan persyaratan mengenai quorum kehadiran yang harus dipenuhi agar rapat dapat terselenggara dengan sah untuk membicarakan dan mengambil keputusan untuk mata acara rapat. Perlu saya tanyakan kepada Ibu Notaris mengenai jumlah pemegang saham yang hadir dan atau diwakili dalam rapat, dan apakah jumlah pemegang saham yang hadir dan atau diwakili tersebut sudah memenuhi quorum yang disyaratkan. Terima kasih pimpinan rapat. Berdasarkan daftar hadir yang diberikan kepada kami oleh Biro Administrasi Efek PT BSR Indonesia, dapat saya laporkan bahwa para pemegang saham perseroan yang hadir dan diwakili dalam rapat ini, baik secara fisik maupun elektronik, seluruhnya berjumlah 478.528.100 saham, atau sejumlah 99,6933542% dari jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan sampai dengan tanggal rapat ini, yaitu sebesar 480 juta saham. Perlu saya sampaikan bahwa untuk mata acara rapat pada hari ini, yaitu 1. Persetujuan atas rencana perseroan untuk menjaminkan harta kekayaan perseroan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih perseroan dalam 1 tahun buku, baik dalam bentuk aset dan atau jaminan perusahaan atau corporate guarantee, sesuai pasal 12 ayat 4 huruf A Anggaran Dasar Perseroan Jungto POJK 15/2020 pasal 43 huruf A. Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri atau diwakili oleh para pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. 2. Pengangkatan dan perubahan susunan anggota direksi perseroan sesuai ketentuan pasal 12 ayat 2 huruf I Anggaran Dasar Perseroan Jungto POJK 15/2020 pasal 41 ayat 1 huruf A. Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili. Oleh karena itu, quorum yang disyaratkan oleh Anggaran Dasar Perseroan untuk penyelenggaraan keseluruhan mata acara rapat ini telah terpenuhi, dan rapat berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat untuk seluruh mata acara rapat ini. Demikian kami laporkan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Notaris. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan serta para undangan yang kami hormati.
Sebagaimana telah kita dengar bersama dari Ibu Notaris, quorum untuk rapat ini telah terpenuhi dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan, sebagaimana disampaikan oleh Ibu Notaris tadi, rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan yang diselenggarakan pada hari ini, Selasa, tanggal 27 Juni 2023 dinyatakan sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang akan dibicarakan sesuai dengan mata acara rapat ini. Selanjutnya, dengan ini saya menyatakan bahwa rapat ini dibuka secara resmi pada pukul 15.03 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, jalannya rapat dan pembahasan masing-masing mata acara rapat akan saya serahkan kepada Ibu Lucy Cahyadi. Terima kasih Pak Hidayat. Sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 3 POJK nomor 15/2020, pada RUPST yang baru saja diselenggarakan, kami telah menyampaikan dalam rapat ini akan didahului dengan penyampaian secara ringkas mengenai kondisi umum perseroan. Namun demikian, guna memenuhi ketentuan pasal 39 ayat 3 POJK nomor 15/2020, kami sampaikan kembali mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat dan tata cara penggunaan hak memegang saham untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat dapat diunduh dan dibaca secara lengkap dengan cara pindai kode QR pada layar. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa sesuai dengan iklan pemanggilan untuk rapat ini, mata acara rapat adalah sebagai berikut. 1. Persetujuan atas rencana perseroan untuk menjaminkan harta kekayaan perseroan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih perseroan dalam 1 tahun buku, baik dalam bentuk aset dan atau jaminan perusahaan atau corporate garanti. 2. Persetujuan perubahan susunan direksi. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan, serta para undangan yang kami hormati. Sesuai dengan pemanggilan rapat ini, mata acara rapat pertama adalah persetujuan atas rencana perseroan untuk menjaminkan harta kekayaan perseroan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih perseroan dalam 1 tahun buku, baik dalam bentuk aset dan atau jaminan perusahaan atau corporate garanti. Kami sampaikan bahwa untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan belanja modal, perseroan dapat memanfaatkan fasilitas pinjaman dari pihak perbankan, di mana dengan diberikannya fasilitas pinjaman tentunya perseroan juga wajib memberikan jaminan atas pelunasan pinjaman tersebut, baik dalam bentuk aset dan atau jaminan perusahaan. Namun untuk saat ini perseroan belum memiliki rincian rencana atas realisasi transaksi tersebut, sehingga persetujuan yang dimintakan dalam RUPST LB hari ini dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 102 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas Junto UU PT Pasal 12 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan atau Anggaran Dasar, di mana direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk menjaminkan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih perseroan dalam 1 tahun buku. Agenda ini dimaksudkan untuk mengakomodasi transaksi material yang tidak diwajibkan mendapat persetujuan RUPS berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tahun 2020 atau POJK 17/2020 tentang transaksi material dan perubahan kegiatan usaha, namun diwajibkan untuk memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan UU PT dan Anggaran Dasar. Dalam hal nantinya, transaksi tersebut merupakan transaksi material atau transaksi afiliasi atau transaksi benturan kepentingan. Perseroan akan mematuhi prosedur yang relevan berdasarkan ketentuan pasar modal yang berlaku.
Oleh karena itu diusulkan kepada rapat umum pemegang saham. 1. Menyetujui untuk menjaminkan aset perseroan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih perseroan dalam 1 tahun buku dalam bentuk aset dan atau jaminan perusahaan atau corporate guarantee dalam 1 transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, kepada pihak bank atau lembaga keuangan maupun pihak lain, baik atas fasilitas pinjaman yang telah diberikan dan atau yang akan diberikan kemudian kepada perseroan dan atau anak perusahaan dan atau pihak-pihak yang terafiliasi dengan perseroan berikut penambahan dan atau perubahan dan atau perpanjangannya dan atau pembaharuannya jika ada dengan syarat dan nilai pinjaman yang dianggap baik oleh direksi perseroan. 2. Memberikan kuasa kepada direksi perseroan untuk menandatangani segala surat-surat, perjanjian-perjanjian, akta-akta, dan lain-lain, serta melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu sehubungan dengan penjaminan aset perseroan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih perseroan dalam 1 tahun buku. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan, serta para undangan yang kami hormati. Selanjutnya kami membuka kesempatan bagi para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan yang ingin mengajukan pertanyaan sehubungan dengan mata acara rapat ini. Kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hendak menyampaikan pertanyaan atau tanggapan dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan prosedur pada mata acara rapat sebelumnya. Dari sistem ESI-KSE, tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan. Dan dari pemegang saham yang hadir dalam rapat, juga tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan, serta para undangan yang kami hormati. Dengan selesainya acara tanya-jawab, maka kami mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui dan menerima dengan baik usulan sebagaimana disampaikan tadi. Sekarang saya ingin menanyakan kepada rapat, apakah usul yang diajukan dalam mata acara dari rapat tersebut atas dasar musyawarah untuk mufakat dapat disetujui oleh para pemegang saham. Untuk memastikan hal tersebut, apabila ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang akan memberikan suara tidak setuju, maka dimohon untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya yang sudah terisi kepada petugas rapat untuk dihitung oleh notaris. Baik. Dari sistem ESI-KSE, tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju atau abstain. Dan dari pemegang saham yang hadir, begitu juga dengan kuasa pemegang sahamnya, tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju atau abstain. Selanjutnya, para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang akan memberikan suara abstain dimohon untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya yang sudah terisi kepada petugas rapat untuk dihitung oleh notaris. Dari pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam rapat, tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara abstain atau tidak setuju. Terima kasih Ibu Notaris. Sesuai dengan perhitungan suara yang telah disampaikan oleh Ibu Notaris, dengan demikian maka rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan mata acara pertama rapat. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan, serta para undangan yang kami hormati.
Mata acara rapat kedua adalah perubahan susunan anggota direksi perseroan. Untuk pembahasan mata acara rapat dan pelaksanaan rapat ini dapat kami sampaikan bahwa susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut. Dewan Komisaris, Komisaris Utama Farhan Rio Gunawan, Komisaris Horst Siegfried Hunter, Komisaris Kusnarto, Komisaris Independen Hidayatullah Suralaga, Komisaris Independen Faiz Ahmad. Direksi, Direktur Utama Po Indarto Gondo, Wakil Presiden Direktur Agung Cahyadi Kusumo, Direktur Lucy Cahyadi, Direktur Liao Xiulan, Direktur Bong Weli Swandana. Dengan ini kami sampaikan bahwa perseroan telah menerima surat pengunduran diri dari Bapak Po Indarto Gondo dari jabatannya sebagai Direktur Utama melalui surat tertanggal 31 Mei 2023. Pengunduran diri tersebut akan berlaku efektif pertanggal ditutupnya rapat ini. Pengunduran diri beliau telah diumumkan melalui website perseroan, website PT Bursa Efek Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan yang seluruhnya tertanggal 2 Juni 2023. Dengan sepenuh hati, kami mewakili seluruh manajemen dan karyawan PT FKS Multi Agro Tbk mengucapkan terima kasih atas kerja keras, arahan, dan dedikasi Bapak Po Indarto Gondo selaku Direktur Utama Perseroan. Tentunya setiap kesuksesan dan pencapaian yang diperoleh Perseroan hingga saat ini tidak lepas dari kontribusi Bapak selama masa jabatan. Tak lupa kami ucapkan selamat dan sukses untuk peran dan tanggung jawab baru yang akan Bapak emban. Semoga dimanapun Bapak berada, semangat dan arahan yang selama ini Bapak berikan dapat terus dilanjutkan untuk kesuksesan perseroan di masa-masa mendatang. Untuk itu kami sampaikan kepada pemegang saham bahwa diusulkan pengangkatan Bapak Agung Cahyadi Kusumo untuk menggantikan posisi Bapak Po Indarto Gondo selaku Direktur Utama. Dan dalam rangka peningkatan dan pengembangan kinerja perseroan, diusulkan pengangkatan 2 direktur baru, yaitu Bapak Chung Hansen dan Ibu Leni Yohanda Kartadinata, yang mana riwayat hidup beliau akan dibacakan secara singkat oleh MC. Bapak Ibu, para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, pada kesempatan kali ini Bapak Chung Hansen dan Ibu Leni Yohanda Kartadinata berhalangan hadir, sehingga riwayat hidup akan dibacakan oleh MC. Riwayat hidup Bapak Chung Hansen, warga negara Indonesia, lahir pada tahun 1977. Beliau meraih gelar sarjana akuntansi dari Universitas Trisakti tahun 2001. Bapak Chung Hansen memiliki pengalaman selama lebih dari 17 tahun di bidang komoditas sejak tahun 2001. Karir beliau yang gemilang membawa beliau menduduki posisi Direktur Utama di PT Padi Flour Nusantara yang merupakan bagian dari FKS Group. Selanjutnya akan dibacakan riwayat hidup Ibu Leni Yohanda Kartadinata. Warga negara Indonesia, lahir pada tahun 1977. Beliau meraih gelar Bachelor of Finance dari La Trobe University di tahun 1998 dan Master of Finance di RMIT University. Beliau memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di bidang pengadaan, terutama untuk produk komoditas melalui PT FKS Multi Agro Tbk. Beliau diangkat sebagai Presiden Komisaris berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 18 Januari 2006 untuk masa jabatan 5 tahun. Kemudian, untuk tahun-tahun selanjutnya, beliau terus bertanggung jawab dalam bidang pengadaan bahan baku pangan dan pakan, seperti kedelai, tepung protein hewani, dan produk lain yang terkait dengan bisnis perseroan. Rapat kami kembalikan ke Ibu Lucy. Terima kasih. Terima kasih, Bu MC. Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut, selanjutnya diusulkan kepada rapat untuk memutuskan. 1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Po Indarto Gondo selaku Direktur Utama Perseroan efektif sejak ditutupnya RUPS LB hari ini tanggal 27 Juni 2023 dengan memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya equit at the charge
atas tindakan pengurusan yang dilakukan sejak pengangkatan beliau menjadi Direktur Perseroan sampai dengan ditutupnya rapat ini, sepanjang tindakan-tindakannya tersebut tercermin dalam laporan tahunan perseroan dan dokumen-dokumen pendukungnya. 2. Mengangkat Bapak Agung Cahyadi Kusumo menjadi Direktur Utama Perseroan, menggantikan Bapak Po Indarto Gondo, dan mengangkat Bapak Chung Hansen dan Ibu Leni Yohanda Kartadinata masing-masing sebagai anggota Direksi Perseroan, sehingga susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya rapat hari ini, yaitu tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan ditutupnya RUPSLB untuk tahun buku 2027 adalah sebagai berikut. Dewan Komisaris. Komisaris Utama Farhan Rio Gunawan. Komisaris Horst Siegfried Hunter. Komisaris Kusnarto. Komisaris Independen Hidayatullah Suralaga. Komisaris Independen Faiz Ahmad. Direksi. Direktur Utama Agung Cahyadi Kusumo. Direktur Lucy Cahyadi. Direktur Liao Shulan. Direktur Bongweli Suwandana. Direktur Chung Hansen, Direktur Leni Yohanda Kartadinata. 3. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan rapat dalam akta tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukan atas putusan rapat, termasuk untuk melakukan perubahan dan penegasan kembali akta pernyataan keputusan rapat, mengajukan permohonan persetujuan dan atau menyampaikan pemberitahuan atas perubahan data perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi yang terkait, termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan hal-hal yang dianggap perlu oleh Direksi Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan, serta para undangan yang kami hormati. Selanjutnya kami membuka kesempatan bagi para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan yang ingin mengajukan pertanyaan sehubungan dengan mata acara rapat ini. Kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hendak menyampaikan pertanyaan atau tanggapan, dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan prosedur pada mata acara rapat sebelumnya. Dari sistem Easy-Kese, tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan. Dan dari pemegang saham yang hadir dalam rapat, juga tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan, serta para undangan yang kami hormati. Dengan berakhirnya kesempatan tanya jawab, maka kami mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui dan menerima dengan baik usulan sebagaimana disampaikan tadi. Sekarang saya ingin menanyakan kepada rapat, apakah usul yang diajukan dalam mata acara rapat tersebut atas dasar musyawarah untuk mufakat dapat disetujui oleh para pemegang saham? Untuk memastikan hal tersebut, apabila ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang akan memberikan suara tidak setuju, maka dimohon untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya yang sudah terisi kepada petugas rapat untuk dihitung oleh notaris. Dari sistem Easy-Kese, tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju. Dan dari pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam rapat, tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju.
Selanjutnya, para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang akan memberikan suara abstain dimohon untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya yang sudah terisi kepada petugas rapat untuk dihitung oleh notaris. Dari sistem easy-kese, tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara abstain. Dan dari pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam rapat, juga tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara abstain. Terima kasih Ibu Notaris. Sesuai dengan perhitungan suara yang telah disampaikan oleh Ibu Notaris, dengan demikian maka rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan mata acara kedua rapat. Selanjutnya jalannya rapat saya kembalikan kepada pimpinan rapat. Terima kasih. Ibu Lucy sudah memimpin jalannya rapat dengan baik. Mohon kepada Ibu Notaris untuk dapat menyampaikan kembali seluruh putusan yang telah diambil pada rapat. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat yang saya hormati. Para pemegang saham yang kami hormati, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan pada hari ini, Selasa, tanggal 27 Juni 2023, telah mengambil keputusan-keputusan sebagai berikut. Mata acara rapat pertama, 1. Menyetujui untuk menjaminkan aset perseroan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih perseroan dalam 1 tahun buku dalam bentuk aset dan atau jaminan perusahaan atau corporate guarantee dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, kepada pihak bank atau lembaga keuangan maupun pihak lain, baik atas fasilitas pinjaman yang telah diberikan dan atau akan diberikan kemudian kepada perseroan dan atau anak perusahaan dan atau pihak-pihak yang terafiliasi dengan perseroan berikut penambahan dan atau perubahan dan atau perpanjangannya dan atau pembaharuannya jika ada, dengan syarat dan nilai pinjaman yang dianggap baik oleh direksi perseroan. 2. Memberikan kuasa kepada direksi perseroan untuk menandatangani segala surat-surat, perjanjian-perjanjian, akta-akta, dan lain-lain, serta melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu sehubungan dengan penjaminan aset perseroan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih perseroan dalam 1 tahun buku. Mata acara kedua, 1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Po Indarto Gondo selaku Direktur Utama Perseroan efektif sejak ditutupnya rapat pada hari ini tanggal 27 Juni 2023 dengan memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya equit at the charge atas tindakan pengurusan yang dilakukan sejak pengangkatan beliau menjadi Direktur Perseroan sampai dengan ditutupnya rapat ini. Sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan perseroan dan dokumen-dokumen pendukungnya. 2. Mengangkat Bapak Agung Cahyadi Kusumo menjadi Direktur Utama Perseroan, menggantikan Bapak Po Indarto Gondo, dan mengangkat Bapak Chung Hansen dan Ibu Leni Yohanda Kartadinata, masing-masing sebagai anggota Direksi Perseroan, sehingga susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya rapat hari ini, yaitu tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan ditutupnya RUPS tahunan untuk tahun buku 2027 adalah sebagai berikut. Dewan Komisaris, Komisaris Utama Farhan Rio Gunawan, Komisaris Horst Siegfried Gunter, Komisaris Kusnarto, Komisaris Independen Hidayatullah Suralaga, Komisaris Independen Faiz Ahmad, Direksi, Direktur Utama Agung Cahyadi Kusumo, Direktur Lucy Cahyadi, Direktur Liao Xiao Lian, Direktur Bong Weli Swandana, Direktur Chung Hansen,
Direktur Leni Yohanda Kartadinata. 3. Menyetujui